Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chenche. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 321. Awalnya, gajah raksasa itu menyerang dengan ganas di tengah auman sang pelatih. Gajah raksasa, yang telah diberi makan tumbuhan liar, juga kehilangan akal sehatnya, yang tersisa di matanya hanyalah kayu. Selama menara gerbang desa ditembus, ia dapat beristirahat dengan baik. Saat ini, itulah keinginan terbesar gajah raksasa, dan untuk itu, pelatih di punggungnya telah berusaha semaksimal mungkin. Pelatih hewan sangat rentan terhadap serangan anak panah ketika di punggung gajah raksasa, sehingga pelatih hewan memegang perisai dan dengan hati-hati melindungi dirinya sendiri. Namun yang aneh adalah tidak ada yang menyerangnya. Pelatih hewan tersebut dapat mendengar suara anak panah yang terbang di dekat telinganya, namun tidak ada satupun yang datang bersamanya. Penjinak hewan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir dia beruntung. Tidak ada satupun anak panah yang diarahkan padanya. Oleh karena itu, dia mengarahkan gajah raksasa itu lebih dekat dan menyerang gerbang desa dengan lebih arogan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, bangunan gerbang kota yang tebal tidak pernah dianggap serius oleh pelatihnya. Dia jelas tahu betapa menakutkan gajah raksasanya, dan terlihat tidak cukup kokoh menghalanginya. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, gerbang desa akan terkoyak oleh belalai dan gading gajah raksasa itu seperti secarik kertas. Pelatih hewan sudah bisa melihat ekspresi di wajah orang Zhou yang berkaki dua seperti domba ketika melihat dia menunggangi gajah raksasa ke gerbang desa. Selama dia menerobos gerbang desa ini, dia akan menjadi pahlawan nomor 1 dalam pertempuran ini. Ketika saatnya tiba, prestasinya pasti akan menjadi yang kedua setelah pemimpinnya. Pada saat ini, pelatih hewan banyak berpikir, dan banyak hal yang hanya dimiliki oleh prajurit Qiang terlintas di depan matanya. Namun, suara yang jelas dan tak tertandingi membuyarkan lamunannya. Gajah Siang, jadilah baik, berhenti bergerak, dan dengarkan saudaramu ini. Bagaimana kalau kita duduk dan makan pisang? Ini adalah wanita Zhou yang berbicara. Pelatih hewan mengangkat kepalanya dan melihatnya di atas gerbang desa. Dia hanya mencondongkan separuh tubuhnya, dan ada prajurit di sampingnya yang memegang perisai untuk memblokir panah beracun orang-orang Qiang. Dia sangat cantik, imut, dan senyumnya hampir membuat hati lelaki meleleh. Dengan kata-kata sederhana seperti itu, bagaimana gajah raksasa itu bisa mendengarkannya? Tepat ketika pelatih hewan merasa bahwa wanita dinasti Zhou ini agak lucu, dan ketika gajah menerobos desa, dia akan menjadi orang pertama yang menemukannya, memperhitungkannya, lalu memasak dan memakannya perlahan. Tiba-tiba, sepenuhnya gajah raksasa yang sedang dalam keadaan menyerang tiba-tiba mengerem dan berhenti dengan mantap di depan gedung gerbang desa. Pengereman mendadak ini menyebabkan pelatih yang berada di punggung gajah tersebut hampir terjatuh. Jika dia tidak terlalu berpengalaman dan jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia pasti sudah terlempar dari punggung gajah tadi. Gajah raksasa itu berhenti, memiringkan kepalanya dan memandang wanita cantik di menara, lalu berteriak nyaring. Sang pelatih sangat terkejut. Ini adalah suara gajah raksasa yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Suara ini sebenarnya penuh dengan kegembiraan, dan ada perasaan gembira bisa bertemu kembali dengan teman lama, seolah gajah raksasa itu tiba-tiba menemukan seekor gajah lain, relatif lama hilang secara umum. Dia melihatnya berdiri di gerbang kota dan berjalan di tempat dengan penuh kegembiraan. Langkah-langkah kecilnya membuat tanah berdebar, dan posturnya seperti kegembiraan seorang putri kecil yang bertemu dengan orang kesayangannya. Ia mulai menjulurkan hidungnya ke atas. Ia sangat tinggi, dengan tinggi bahu 4 meter. Ia hanya perlu mengangkat hidungnya sedikit untuk mencapai wanita itu. Belalai adalah bagian paling fleksibel dari gajah raksasa, mencapai sisi wanita, tetapi tidak berani menyentuhnya. Terlihat sangat hati-hati, seperti Diaosi yang tidak berani memanfaatkan penampilan Dewi dengan mudah. Sangat mendesak, sangat peduli. Cak-klek. Tawa wanita itu jelas dan manis, gajah siang sangat baik. Halo, nama saya Luo Sanshan. Anda akan menjadi saudara saya mulai sekarang. Tolong beri saya bantuan Anda selama sisa hidup Anda. Pelatih hewan itu bingung. Bagaimana dia bisa menjadi saudara?
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras dalam dialek dinasti Zhou. Wanita, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani merayu gajahku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membiarkannya mencabik-cabikmu? Luo Sanshan di menara tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi gajah raksasa itu memahami niatnya untuk membunuh Luo Sanshan. Ia sangat marah, berbalik dan melilitkan belalainya ke tubuh pelatih, dan memukulnya dengan keras. Batu biru yang keras sangat kontras dengan penjinak hewan yang rapuh. Tubuh penjinak hewan langsung terdistorsi oleh benturan tersebut, dan tulang di kepala dan tubuhnya langsung mengenai dan menusuk kulit, dan dia mati seketika. Ini juga pertama kalinya seekor gajah raksasa membunuh seseorang, dan yang dibunuhnya adalah pelatihnya sendiri, yang tinggal bersamanya siang dan malam. Pemandangan ini membuat takut banyak orang, terutama masyarakat Qiang yang sedang membawa kayu gelondongan. Awalnya, mereka mengandalkan pelatih hewan untuk membiarkan gajah membantu mereka membuka bangunan gerbang desa, namun kini, bangunan gerbang desa masih utuh, namun pelatih hewan tersebut telah hilang. Gajah siang sangat baik. Apakah orang-orang ini biasanya melecehkanmu? Benar-benar penuh kebencian. Kamu tidak perlu menanggungnya lagi hari ini. Kamu bisa membunuh mereka semua. Silakan bunuh mereka tanpa ampun. Setelah menerima instruksi Luo Sanshan, gajah raksasa itu sama bahagianya dengan anak kecil yang beratnya lebih dari 10.000 kilogram. Ia melompat dengan semangat dan bergegas menuju orang-orang Qiang yang sedang membawa kayu gelondongan. Dengan satu tusukan, kedua orang Qiang itu ditusuk menjadi tusuk daging, dan dengan jentikan kepala, mereka dibuang. Gajah raksasa tidak memiliki keterampilan sama sekali untuk membunuh, dan sepenuhnya mengandalkan kekerasan. Namun, meskipun ia dapat mengalahkan 10 musuh dengan satu kekuatan, serangan kekerasan ini tidak dapat dilawan oleh orang lain. Apa yang terjadi? Apa gajah itu gila? Kenapa tiba-tiba menyerang kita? Apakah pelatihnya mati? Teriak Kuleskar sambil menoleh ke arah pemilik gajah raksasa itu, Abu. Apa yang terjadi dengan tuan penjinak binatang buasmu? Kenapa dia bahkan tidak bisa mengendalikan gajahnya? Abu masih dalam kebingungan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa inilah akibatnya? Gajah raksasa ini adalah senjata terbesar suku mereka untuk menyerbu kota dan menjarah tanah, dan merupakan dukungan terbesar mereka. Bakat pelatih hewan juga diturunkan dari generasi ke generasi. Hanya 2 atau 3 orang di setiap generasi yang bisa mengendalikan gajah raksasa ini. Namun barusan, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pelatih hewan yang hebat ini, yang bergaul dengannya siang dan malam, hampir bisa dikatakan bahwa gajah raksasa, yang sudah seperti saudara, dihancurkan sampai mati di tembok desa oleh belalainya. Dampak seperti itu sungguh menakutkan dan sepenuhnya merongrong ketiga konsep tersebut. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gajah raksasa ini adalah anak yang dibesarkan oleh suku kami. Ia memiliki perasaan yang mendalam terhadap pelatih kami. Bagaimana bisa terjadi tiba-tiba? Gajah raksasa ini tiba-tiba menjadi gila. Tidak hanya membunuh pelatihnya, kini ia juga menyerang orang Qiang lainnya. Namun mereka memilih untuk tidak memindahkan orang-orang Zhou, yang bertentangan dengan rencana mereka. Yang lebih menakutkan lagi, gajah raksasa itu begitu saja mengangkat batang kayu tersebut. Batang kayu tersebut, yang membutuhkan 20 atau 30 orang untuk mengangkatnya, tampaknya hampir tidak memiliki gravitasi di depan kekuatan gajah besar itu. Ia diayunkan ke atas, mendorong semua orang Qiang lainnya ke bawah seperti dorongan horizontal. Awalnya, tidak banyak orang Qiang yang tersisa ketika kami sampai di sini, tapi sekarang mereka baik-baik saja, mereka diratakan olehnya. Beberapa orang Qiang langsung hancur berkeping-keping olehnya, namun beberapa orang hanya patah tangan dan kakinya saja. Mereka tidak mati, tapi lebih mengerikan dari kematian, karena mereka hanya bisa menyaksikan gajah raksasa yang datang melompat dan melangkah ke arah mereka, menginjak orang satu persatu. Menara desa penuh dengan sorak-sorai, dan para prajurit sangat gembira. Mereka awalnya khawatir gajah raksasa dan puluhan orang Qiang yang menabrak gerbang kota akan menimbulkan ancaman bagi gerbang desa mereka. Sekarang sepertinya itu hanya ancaman omong kosong. Begitu istri sang tuan mengambil tindakan, dia akan langsung menggunakan senjata terbesar lawan untuk kepentingannya sendiri. Perasaan merebut senjata musuh dan menggunakannya untuk melawan musuh membuat darah setiap prajurit mendidih. Chu Zengyi juga menemukan Chen Ce pada waktu yang tepat dan menyarankan dengan penuh semangat, "Saudara Chen, menurutku kita bisa mengambil inisiatif sekarang. Waktunya sangat bagus. Ayo keluar sekarang."
Dengan kekuatan gajah raksasa ini, ada 3 lagi harimau untuk membantu. Mari kita mulai menyerang dengan formasi panah otomatis. Saya 80% yakin kita bisa membunuh semua orang Qiang ini. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan bahwa ada telepati antar saudara? Apa yang dikatakan Chu Zengyi persis seperti yang dipikirkan Chen Ce. Hanya saja Chen Ce bukanlah seorang prajurit profesional, dan ia masih memiliki mentalitas konservatif dalam mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekarang melihat Chu Zengyi begitu percaya diri, dia segera mengerti bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Tanpa ragu-ragu lagi, Chen Ce melambaikan tangannya, kalau begitu buka gerbang desa. Ayo bertarung dan berikan sedikit kejutan pada orang-orang Qiang yang bodoh ini. Hahaha, serang. Bab 322. Di desa Chenjia, apakah itu anggota inti dari tim pengawal, anak buah Chu Zengyi 100 orang, atau tentara Chen Jiachun 500 orang, atau anggota tim cadangan yang baru direkrut, diperkirakan tidak ada yang memikirkan pertempuran pertahanan desa yang habis-habisan, itu sebenarnya akan berubah menjadi serangan balik. Ketika tersiar kabar bahwa gerbang desa dibuka untuk menghadapi musuh, para prajurit mengira mereka salah dengar. Apa? Buka gerbang? Mengapa kita melakukan ini? Apakah kita ingin melawan orang Qiang sampai mati? Apakah ini perlu? Ya, orang Qiang tidak bisa menembus pertahanan kita sama sekali. Kenapa repot-repot melawan mereka? Gajah raksasa orang Qiang ada di luar. Kita harus melawan gajah raksasa itu saat kita keluar. Apa pendapat orang-orang di atas? Awalnya hanya ada keraguan, namun tak lama kemudian kabar itu menyebar. Istri keempat Tuan berhasil menaklukkan gajah raksasa musuh, dan sekarang gajah itu menjadi milik kita. Gajah raksasa itu membunuh semua orang Qiang barbar itu. Hahaha, orang Qiang tercengang. Siapa sangka gajah raksasa ini pada gilirannya akan membantu kita. Luar biasa, luar biasa. Istri keempat tuanku sangat luar biasa, sangat mengagumkan. Dia benar-benar pantas menjadi master binatang nomor 1 di desa Chenjia kita. Dia tidak hanya bisa menjinakkan harimau, tapi dia juga bisa menjinakkan gajah raksasa. Sungguh menakjubkan. Lalu kenapa kamu ragu-ragu? Buka gerbang desa dengan cepat, ayo kita bunuh para jenderal dan keluar. Tapi kita tidak boleh membiarkan orang-orang Qiang itu melarikan diri. Bunuh, bunuh. Penonton mulai marah, dan semua orang sangat ingin memberikan kontribusi. Awalnya, mereka khawatir akan diserang oleh orang-orang Qiang, tetapi sekarang, semua orang hanya khawatir jika orang-orang Qiang melarikan diri. Oleh karena itu, semua orang tampak sangat bersemangat. Chen Ce dan Chu Zengyi keduanya turun dari menara. Chu Zengyi menunggangi kudanya dan memanggil saudaranya sebanyak 10 orang untuk memimpin. Ini bukan untuk membiarkan mereka mati, yang utama adalah mereka memiliki pasukan sendiri dan mereka tahu cara menyerang. Ratusan kuda di desa Chenjia diberikan kepada mereka. Ketika Chu Zengyi menaiki kudanya, dia tertegun sejenak melihat Sanggurdi dan pelana. Sanggurdi adalah pijakan kaki yang tergantung di pinggir pelana saat menunggangi hewan, seperti kuda atau bagal. Sanggurdi berfungsi untuk membantu pengendara mempertahankan posisi dan mengendalikan hewan tunggangannya. Sanggurdi biasanya dibuat berpasangan, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan masalah ini. Chu Zengyi dan yang lainnya adalah ujung tombak penyerangan, sementara Chen Ce memimpin orang-orang dari sayap untuk membantu membersihkan orang-orang Qiang yang tersisa. Chen Ce mengendarai Hua-Hua, dan Qiu Yaur serta Chen Wu adalah pengawal pribadinya, mereka juga masing-masing mengendarai Dou Dou dan Mimi, mereka diikuti oleh pasukan elit desa Chenjia, lebih dari 100 anggota pengawal. Chen Xiaobing, Yuli dan lainnya memimpin pasukan keluarga Chen untuk bertindak. Tapi bintang masa kini bukanlah Chu Zengyi atau Chen Ce, tapi Luo Sanshan. Gerbang desa dibuka, dan singa batu diseret oleh sekelompok orang dengan tali. Hua-Hua dan yang lainnya juga ikut untuk membantu. Mereka menggigit ujung tali dan menyeretnya dengan keras untuk membuka gerbang. Setelah Hua-Hua dan yang lainnya membantu, selusin orang dengan mudah memindahkannya. Segera setelah itu, gerbang desa dibuka dari kedua sisi. Chu Zengyi dan yang lainnya sudah siap. Mengikuti perintahnya, dia memimpin anak buahnya untuk membunuh para jenderal terlebih dahulu. Di sisi berlawanan, orang Qiang masih berdatangan dalam jumlah besar. Busur tempat tidur dan busur 8 ekor sapi di menara desa masih ditembakkan, tetapi hampir berakhir. Menurut perintah, ketika Chu Zengyi dan yang lainnya keluar,
penembakan busur panah tempat tidur dan busur 8 ekor sapi akan segera dihentikan. Orang-orang seperti Kuleskar, Abu, Kunsan, dan Abaki nyaris putus asa. Siapa sangka gajah raksasa mereka akan mengalami diare seperti itu. Anda bahkan belum mulai melakukan perbuatan baik untuk suku Qiang, dan Anda malah berbalik menjadi penolong lawan. Melihat cepatnya gajah raksasa ini membunuh masyarakat suku Qiang, Kuleskar malah terpikir untuk mundur. Mundur? Kita tidak punya harapan. Kuleskar masih sangat cerdas. Dia dengan jelas melihat kesenjangan di antara mereka. Tidak ada gunanya berjuang saat ini, karena gajah raksasa itu milik orang lain. Dia tahu kekuatan gajah raksasa itu. Meskipun suku Kushui mereka tidak pernah berperang melawan suku Abu, masih ada suku lain. Orang Qiang yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung dengan Abu dan lainnya tewas di tangan gajah raksasa ini. Kuleskar tahu bahwa jika dia ingin membunuh gajah raksasa ini, dia harus membayar setidaknya 3-500 orang. Seekor gajah raksasa sudah sangat sulit untuk dihadapi, apalagi banyak orang Zhou. Mundur sekarang. Tidak mungkin. Kita masih harus berjuang, kita masih punya orang. Baik Abu maupun Kunsan tidak mau mundur. Karena begitu banyak anggota keluarga yang mati, meskipun mereka telah kehilangan seekor gajah raksasa dan ratusan orang, kekuatan utama mereka belum hilang. Gabungan kedua suku tersebut masih memiliki 2.000 orang, yang sangat mungkin masih bisa melawan dan membalikkan keadaan. Namun, yang paling tidak dapat dipahami oleh Abu adalah gajah raksasa. Itu adalah gajah raksasa yang harus berjuang keras untuk ditaklukkan oleh sukunya. Itu adalah senjata ajaib yang secara mengejutkan membuat suku mereka menang. Namun kini, senjata sakti tersebut tidak hanya rusak, bahkan direnggut oleh lawannya. Abu pun begitu marah hingga hampir muntah darah. Ini tidak mungkin, ini salah. Gajah raksasa dari suku kita telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk melatihnya agar patuh. Mengapa dia hanya mendengarkan orang-orang Zhou ini setelah berjalan-jalan di bawah tembok desa mereka? Ini tidak masuk akal, ini benar-benar tidak mungkin. Abu tidak bisa menerima hasil ini sama sekali. Ia bahkan menyemangati, kalaupun kita ingin mundur, Kuleskar, kita tidak bisa meninggalkan gajah raksasa itu sendirian. Setidaknya kita harus mendapatkan gajah raksasa itu kembali. Selama gajah raksasa itu ada di tangan, kita akan punya cukup kepercayaan diri. Berhentilah bersikap keras kepala, tidak bisakah kamu melihat dengan jelas? Kita tidak memiliki peluang untuk menang. Gajah raksasa telah sepenuhnya mematuhi yang lain dan mulai membantai saudara-saudara kita. Suku Dusan Anda telah kehilangan kendali atas gajah raksasa tersebut. Tanpa gajah raksasa, bagaimana kita bisa menyerang desa ini? Jika kita tidak dapat menaklukkan desa yang tampaknya sederhana ini, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Begitu banyak saudara kita yang meninggal, dan saya tidak ingin orang lain mati lagi. Kuleskar berbicara dengan sangat tenang, namun hatinya justru berdarah. Gajah raksasa itu juga merupakan eksistensi yang sudah lama ia dambakan. Masyarakat suku Dusan dan suku Yuguang dibunuh oleh Kuleskar, namun masyarakat suku Kushui dibunuh oleh orang Zhou. Kebencian ini tidak bisa didamaikan, dan Kuleskar adalah orang yang paling ingin membalas dendam, tapi dia juga melihat dengan jelas bahwa balas dendam tidak realistis sekarang. Apakah kita akan menyelesaikannya seperti ini? Aku sudah menderita kerugian yang sangat besar dan belum terbalaskan. Aku tidak bisa menelan perasaan ini. Abu mengepalkan tinjunya dengan marah, matanya sangat merah hingga hampir merah berdarah, dan dia menatap mereka dengan saksama. Pertahankan desa Chenjia bukanlah tembok kota yang megah. Ia bisa dirobohkan hanya dengan seekor gajah raksasa yang mengangkat kepalanya. Itu sangat pengecut. Dengan kekuatan gabungan dari 3 suku kita tidak bisa menghancurkan desa Chenjia yang kecil ini. Lalu bagaimana kita harus menghajar kota Rongdong? Memalukan sekali. Meskipun Kunsan tidak menyebutkan namanya, maksudnya sangat jelas. Rasa malu ini ditimbulkan oleh Kuleskar, dan Kuleskar harus bertanggung jawab atas masalah ini. Kuleskar secara alami mengerti, tapi dia pura-pura tidak mengerti dan mengabaikan maksud Kunsan. Kalau kita mundur sekarang, setidaknya kita masih bisa menjaga kekuatan kita. Sebenarnya kita salah jalan. Kita tidak boleh ikut berperang melawan desa Chenjia yang bertembok. Berapa banyak tembok seperti ini yang ada di wilayah orang Zhou? Kita bisa pergi ke tempat lain untuk bersih-bersih. Kenapa repot-repot tinggal di sini? Ini cukup masuk akal. Setelah mendengarkan ini, Kunsan dan Abu mengangguk pelan. Namun,
Saat mereka semua yakin, tiba-tiba ada gerakan aneh di depan. Gajah raksasa yang berhasil ditundukkan lawan pun menyingkir. Mereka melihat menara gerbang desa yang sudah lama tidak dapat diserang oleh ketiga suku sebenarnya perlahan terbuka saat ini. Begitu melihat bangunan gerbang desa yang terbuka, mata Kuleskar mulai berbinar. Abu dari suku Dusan meraung keras, "Kuleskar, lihat, mereka membuka gerbang desa. Mereka benar-benar membuka gerbang desa. Hahaha, bagaimana menurut mereka? Inikah yang mereka inginkan? Ini adalah kesempatan bagus, jangan lewatkan." Kunsan juga menjadi bersemangat. "Kuleskar, dalam hal ini, tidak ada alasan bagi kita untuk mundur. Jika kita ingin mundur, maka suku Kushui Anda yang harus mundur. Kami suku Yuguang dan Dusan pasti harus bertarung dengan orang-orang Zhou yang besar ini, bersaing satu sama lain. Ya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka mampu memblokir kita untuk sementara dengan mengandalkan tembok dan gerbang, tapi sekarang mereka berani membuka gerbang desa dan ingin bertarung dengan kita secara langsung." Kedua pemimpin sangat bersemangat. Kuleskar tertegun beberapa saat, pikirannya sedikit heran. Dia tidak tahu tepatnya kenapa orang-orang Zhou ini berani melakukan ini, begitu sulit untuk memikirkannya. Atau apakah mereka berpikir bahwa dengan merampas seekor gajah raksasa, mereka pasti mempunyai peluang untuk menang. Sombong sekali. Orang-orang Zhou yang hebat ini sangat bodoh. Kuleskar menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan dan amarahnya dan berkata, "Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Sampaikan perintahku." Orang-orang Zhou ini sangat sombong sehingga mereka berani bergegas keluar untuk bersaing dengan kita. Saudara-saudara, saatnya membalas dendam. Persiapkan diri untuk bertarung dan menyerang dengan seluruh pasukan yang ada. Saya ingin mereka mengetahui kemarahan suku Qiang kita, bunuh, rebut menara, buru-buru masuk, dan lakukan pembantaian, saat kita berada di dalam desa. Kuleskar akhirnya memerintahkan serangan umum terakhir, dan orang-orang Qiang memberikan sorak-sorai yang mengguncang bumi. Semua orang Qiang memiliki pemahaman yang sama. Mereka percaya bahwa jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka hanya kalah karena tembok desa. Tanpa tembok desa, orang-orang Zhou ini akan mudah dibunuh oleh mereka 180 kali. Sekarang, orang-orang Zhou ini benar-benar berani keluar dan membuka gerbang desa. Tidak ada orang Qiang yang akan mentolerir perilaku seperti itu. Oleh karena itu, semua orang Qiang meledak dengan antusias dan bergegas menuju gerbang desa, takut orang-orang Zhou ini akan menyesalinya dan menutup gerbang desa lagi. Orang-orang Qiang menyerang. Di gerbang desa, Chu Zengyi memimpin saudara-saudaranya untuk membunuh mereka pada gelombang pertama. Dan di kota Xinyu, 3 kilometer dari desa Chenjia, bala bantuan tentara Chengzu yang ditemukan oleh Tong Dalei telah tiba dengan tenang. Namun, mereka tetap diam. Meskipun Tong Dalei telah mendesaknya berkali-kali, pemimpin tentara Chengzu masih tidak berniat untuk pergi ke desa Chenjia. Bab 323. Tentara Chengzu telah tiba di kota Xinyu selama beberapa jam, tetapi Su Yichang, yang memimpin tim, tidak berniat mengirimkan pasukan untuk membantu. Ia hanya mengirimkan banyak pengintai untuk mengetahui aktivitas masyarakat suku Qiang, namun pada akhirnya pengintai tersebut hanya melihat dari kejauhan tentang perang antara masyarakat Qiang dan desa Chenjia. Meskipun Tong Dalei mendesaknya berkali-kali, Su Yichang tidak berniat mengambil tindakan. Sungguh luar biasa. Dulu, pengiriman puluhan atau ratusan orang suku Qiang dianggap sebagai masalah besar. Kali ini, 3.000 orang Qiang benar-benar diberangkatkan. Apa yang akan dilakukan Chen Ce terhadap orang-orang Qiang ini? Mereka benar-benar membentuk simpul. Seperti itu membuat lubang yang dalam. Pada awalnya, Su Yichang hanya menunggu kesempatan. Dia membawa 1.500 orang tentara Chengsu. Meskipun mereka elit, dia tidak akan menyia-nyiakan kekayaan keluarganya dengan bodoh ketika menghadapi orang-orang Qiang yang pemberani dan cakap. Oleh karena itu, meskipun dia datang untuk membantu, dan meskipun dia datang untuk menyelamatkan orang, Su Yichang masih cukup jelas tentang hal itu. Tentara Chengsu bukan hanya tentara yang dikomandoi Su Yichang, tetapi seluruh elit tentara Chengsu. Jika seluruh atau sebagian besar pasukannya hilang di sini, dia tidak akan bisa kembali dan menjelaskan kepada prefek. Karena mentalitas inilah ia berencana membiarkan masyarakat desa Chenjia mempertajam ketajaman perang melawan suku Qiang ini. Yang terbaik adalah membiarkan Chen Jiachun membunuh beberapa orang Qiang dan bertarung dengan mereka. Semakin banyak mereka bertarung,
semakin baik bagi kita. Su Yichang tidak impulsif sama sekali. Dia bahkan berencana untuk tinggal di sini dan menunggu dengan perlahan. Su Yichang percaya bahwa hasil terbaiknya adalah penduduk desa Chenjia dapat memusnahkan 10% atau 20% elit masyarakat Qiang. Dia percaya bahwa sebagai pengawal dan pembela desa, tidak akan menjadi masalah bagi Chen Jiachuner untuk membunuh 10% atau 20% elit rakyat Qiang. Selama orang-orang Qiang kehilangan 1 atau 2% elitnya, Su Yichang akan mampu mengambil alih lapangan, bukan untuk berperang secara langsung, tetapi untuk bernegosiasi dengan orang-orang Qiang. Mengapa menggunakan pisau atau senjata ketika kita bisa mendapatkan hasil melalui negosiasi? Adapun alat tawar-menawar yang diperlukan untuk negosiasi, tentu saja berasal dari kota Rongdong. Su Zhengbang juga mengikuti Su Yichang kali ini. Kedua tuan yang telah diperintahkan prefek secara pribadi. Orang Qiang tidak membutuhkan uang, mereka hanya membutuhkan dua hal ketika turun gunung, makanan dan populasi. Apakah mereka ingin makanan? Lalu kirimkan. Apakah mereka menginginkan populasi? Kirim hal yang sama. Dalam pandangan mereka, orang-orang Qiang ada di sini untuk merampok. Membiarkan mereka mengambil sebagian dari penduduk dan makanan tidak ada bedanya dengan memberikan sebagian dari makanan dan orang-orang dengan imbalan perdamaian, keuntungan kecil, yang bisa ditukar dengan kedamaian besar. Inilah yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Di masa lalu, setidaknya puluhan desa di desa terdekat, ditukar, dengan masyarakat Qiang dengan cara ini. Ini adalah metode paling langsung dan efektif yang bisa dilakukan oleh para pejabat. Toh kerugiannya hanya segelintir orang biasa, dan tidak akan berdampak apa-apa bagi mereka. Jika orang-orang biasa ini tidak diutus, mereka akan dirampok oleh orang-orang Qiang, itu benar. Oleh karena itu, prinsip strategis Su Zhengbang dan Su Yichang hanyalah satu kata, tunggu dan lihat. Menunggu hasil dari tentara Chen Jiachun ke depan untuk melemahkan rakyat Qiang dan memfasilitasi negosiasi mereka. Namun, saat mereka menunggu, Su Yichang dan Su Zhengbang mengalami kendala. Pertama-tama, ketika orang-orang Qiang menyerang pada gelombang pertama, tidak setengah dari bulu tentara Chen Jiachun terluka. Itu seperti perang pertahanan, tetapi 5 atau 600 orang-orang Qiang semuanya dibasmi di luar desa Chenjia. Ketika Su Zhengbang dan Su Yichang menerima berita seperti itu dari pengintai, mereka sangat terkejut hingga mereka terduduk. Su Yichang berseru, bagaimana mungkin? Orang Qiang kehilangan 600 orang dalam satu kali kejadian. Bagaimana penduduk desa di desa Chenjia melakukannya? Pengintai itu sangat terkejut dan berkata, itu karena anak panah. Beberapa anak panah yang sangat tebal. Ratusan di antaranya ditembakkan sekaligus. Mereka begitu padat sehingga memakukan orang-orang Qiang ke tanah. Mereka tidak bisa bergerak. Selain itu, mereka merubah kecepatan panahnya menjadi sangat cepat, dan tidak memungkinkan orang Qiang melintasi pertahanan tembok desa sama sekali. Tetapi mereka malah kehilangan 600 orang, dan setidaknya 100 orang mundur ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak tepat. Itu berjalan dengan baik. Mendengarkan kata-kata pengintai, Su Yichang menoleh ke arah Su Zhengbang dengan heran, Hakim Kabupaten Su, desa Chenjia kecil ini sebenarnya memiliki senjata pembunuh yang begitu besar. Menembak ratusan anak panah sekaligus. Dan bagaimana cara mengganti anak panah? Mengapa sangat cepat? Apakah ini senjata yang diberikan oleh Hakim Daerah Su kepada desa Chenjia? Su Zhengbang segera berdiri setelah mendengar ini, mengangguk dan membungkuk kepada Su Yichang, Tuanku, ini tidak benar. Bagaimana saya bisa memiliki senjata seperti itu? Lalu bagaimana para petani di desa Chenjia mendapatkan senjata seperti itu? Mereka bisa menembakkan ratusan anak panah tajam sekaligus, dan masing-masing lebih tebal dan kuat. Seberapa besar tali busur yang dibutuhkan? Su Yichang telah memimpin tentara dan mengetahui bahwa anak panah yang tebal dan panjang membutuhkan busur yang lebih kuat. Namun busur yang kuat harus dijaga dengan kekuatannya, dan tidak mungkin busur yang kuat dapat menembak secara terus-menerus. Ambil contoh tentara Chengzu, ada juga beberapa pemanah yang pandai menembakkan busur yang kuat, tetapi mereka tidak bisa menembak secara konsisten. Paling banyak, mereka hanya bisa menembakkan satu tembakan. Setelah 3 atau 5 anak panah, kedua lengannya akan mati rasa dan lemah, dan akurasinya akan hilang. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak pemanah kuat di desa Chenjia yang bisa melakukan apa yang dikatakan pengintai. Tuan Su, saya benar-benar tidak tahu, tapi bukankah kita memiliki seseorang dari desa Chenjia di sini? Kita bisa mengetahuinya jika kita memanggil dan bertanya kepadanya. Tentu saja,
yang dibicarakan Su Zhengbang adalah Tong Dalei. Dia berkata kepada Su Yichang, Tong Dalei ini adalah tangan kanan Chen Ce. Dia pasti tahu banyak hal. Setidaknya hal-hal yang ingin diketahui orang dewasa, Tong Dalei ini harus tahu. Menyebarkan masalah adalah keahlian terbaik Su Zhengbang. Su Yichang mengangguk, pergi dan undang Tong Dalei itu ke sini. Bab 324. Su Yichang sering berkata, tolong, jadi tentu saja rakyatnya tidak berani mengabaikannya, dan segera turun untuk mengundang Tong Dalei masuk. Tong Dalei telah menunggu lama. Dia mengira Su Yichang memanggilnya untuk membantu mengirim pasukan ke desa Chenjia. Jadi begitu dia muncul, dia membungkuk kepada dua orang dewasa bernama Su, Tuan Su, Hakim Su, bisakah kita mengirimkan pasukan sekarang? Orang-orang Qiang itu adalah binatang buas, kita harus cepat, jika tidak desa Chenjia akan dihancurkan oleh mereka. Ketika saatnya tiba, tolong kirim pasukan, saya bersedia memimpin dan bertarung dengan orang-orang Qiang. Keluarga Tong Dalei, teman-temannya, dan tuan yang paling ia hargai semuanya ada di desa Chenjia. Tong Dalei benar-benar tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan sesuatu terjadi di desa Chenjia. Sekarang mendengarkan suara yang datang dari desa Chenjia beberapa mil jauhnya, Tong Dalei merasa cemas dan ingin membawa orang kembali untuk segera membantunya. Sayangnya ketidaksabaran Tong Dalei tidak mampu menarik simpati sedikit pun dari Su Zhengbang dan Su Yichang. Jangan cemas dulu, Dalei. Orang-orangku baru saja menyelidikinya. Tidak terjadi apa-apa di desa Chenjia. Sebaliknya, orang-orang Qiang yang menyerang menderita banyak korban jiwa. Desa Chenjia tampaknya memiliki sekelompok orang yang sangat berkuasa. Mereka semua menggunakan senjata busur panah yang luar biasa. Busur itu langsung membunuh orang-orang Qiang yang menyerang. Bahkan serangan ratusan orang tidak dapat menjatuhkan penduduk desa Chenjia kecil ini. Tong Dalei, kalian penduduk desa Chenjia pasti punya sesuatu. Su Yichang tersenyum dan terlihat sangat ramah, tetapi Tong Dalei bergidik. Dia memahami arti di balik kata-kata Su Yichang. Penduduk desa Chenjia sangat berani dan tidak wajar, yang membuat dia, Hakim Umum Chengsu, merasa ada yang tidak beres dan bahkan membuatnya stres. Untungnya, mereka menebak ke arah yang salah, dan tentu saja mustahil bagi Tong Dalei untuk memberitahu mereka semua yang dia ketahui. Setelah memikirkannya, Tong Dalei segera mengikuti kata-kata Su Yichang dan berkata, ada beberapa pemanah yang kuat di desa kami, tetapi mereka tidak bisa melakukan itu lama-lama. Lagi pula, Anda tahu, Tuan, busur yang kuat tidak dapat ditarik dalam jangka waktu yang lama, dan butuh waktu untuk menarik busurnya. Su Yichang mengangguk. Ini mirip dengan dugaannya, lalu bertanya dengan hati-hati, ada berapa pemanah di sana? Dia sudah tertarik untuk merekrut. Apa yang terjadi dengan pemanah kuat yang bersembunyi di desa kecil Chenjia? Mengapa mereka tidak bergabung dengan tentara Chengsu dan mengabdi di tentara Chengsu? Su Yichang sering percaya bahwa selama dia merekrut orang, para pemanah ini akan tersanjung dan langsung setuju. Bagaimanapun, semua orang tahu seberapa besar kesenjangan antara bertugas di tentara Chengsu dan bertugas di desa. Belum lagi mencapai puncak dalam satu langkah, setidaknya sudah melewati banyak langkah secara langsung. Su Yichang percaya bahwa tidak ada yang bisa menolak sebuah promosi. Tong Dalei hanya bisa salah melaporkan jumlahnya. Jumlahnya kurang dari 100 orang. Su Yichang menjadi lebih bersemangat. Bahkan jika ada lebih dari 100 orang, mereka bisa menjadi tim panahan, cukup untuk membawa kekuatan tempur tentara Chengsu ke tingkat yang baru. Tuan, tolong kirim pasukan secepatnya, jika tidak, jika pemanah seperti itu hilang di tangan orang Qiang, kita akan menderita kerugian besar. Meskipun Tong Dalei terlihat jujur, dia masih tahu bagaimana menggunakan otak kecilnya, saat ini, dia membuat Su Yichang tersentuh oleh kata-kata ini. Su Yichang juga memutuskan untuk mengirim pasukan, bukan untuk penduduk desa Chenjia, tetapi untuk para pemanah yang kuat ini. Bagaimanapun, desa Chenjia telah membunuh ratusan orang dan telah mengurangi 20% kekuatan tempur masyarakat Qiang. Su Yichang berpendapat bahwa mediasi dan negosiasi saat ini seharusnya mampu membuat orang-orang Qiang yang sombong ini berhenti. Namun, sebelum Su Yichang mengeluarkan perintah, pengintai yang lain tiba-tiba kembali. Tuan, maaf Tuan, orang Qiang sebenarnya membawa seekor gajah raksasa yang tingginya setinggi bangunan 2 lantai. Kakinya lebih tebal dari tiang, dan gadingnya lebih tebal dari paha saya. Cukup menakutkan. Ini setelah sampai ke desa Chenjia,
gajah raksasa hanya perlu mengibaskan belalainya untuk merobohkan tembok kota desa Chenjia. Su Zhengbang, Su Yichang, dan Tong Dalei semuanya berseru pada saat bersamaan. Apa? Seekor gajah raksasa, orang Qiang masih memiliki senjata rahasia seperti itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana gajah raksasa itu bisa menuruti perintah orang Qiang? Su Zhengbang dan Su Yichang sama-sama sangat terkejut. Jelas sekali, tidak ada yang menyangka bahwa orang Qiang benar-benar memiliki senjata seperti itu. Tong Dalei menjadi cemas, dan dia segera berlutut di depan Su Yichang dan Su Zhengbang. Tuanku, cepat kirim pasukan. Desa Chenjia tidak dapat menghentikan gajah raksasa yang begitu menakutkan. Saya mohon kepada kalian berdua untuk memiliki hati, kasihanilah orang-orang miskin di desa dan rakyat jelata. Segera kirim pasukan untuk menyelamatkan mereka. Kata-kata Tong Dalei membuat Su Zhengbang dan Su Yichang mengerutkan kening secara bersamaan. Su Zhengbang memarahi, Tong Dalei, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Itu gajah raksasa, bagaimana kita bisa melawannya? Su Yichang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tong Dalei, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa itu adalah gajah raksasa. Bahkan jika tentara Chengzu kita menekan hewan itu pasti akan gagal. Tidak lagi yang bisa dilakukan, itu sesuatu yang sulit dihadapi. Mata Tong Dalei memerah, dan dia bertanya dengan suara keras, apakah kita hanya menyaksikan binatang besar itu menyerang desa Chenjia? Ada orang-orang dari semua desa dan kota di sekitar desa berkumpul di sana sekarang. Setelah ditaklukkan, di sana akan ada puluhan ribu orang di dalamnya. Rakyat jelata hanyalah makanan rakyat Qiang. Tuan, tolong kirim pasukan untuk menyelamatkan mereka. Kata-kata ini membuat Su Yichang sangat marah. Tong, apa kamu tidak mengerti? Orang-orang di desa Chenjiamu adalah manusia. Bukankah tentara-tentaraku juga adalah manusia? Apakah mereka akan menukar nyawa mereka untuk rakyat desa Chenjia? Kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku akan marah ketika melihatmu. Beberapa prajurit maju dan menahan Tong Dalei. Tapi Tong Dalei sangat khawatir sehingga dia tidak terlalu mempedulikannya. Mengangkat setiap prajurit di punggungnya seperti karung, dia membuang mereka. Bab 325. Tong Dalei telah menjadi lebih dari sekedar penduduk desa dan pemburu. Dia telah mengikuti Chen Ce untuk waktu yang lama dan telah mengalami begitu banyak pertempuran. Baik itu mentalitas atau keterampilan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Apalagi setelah melihat kehebatan tempur Qiyu Yaoer yang sebenarnya, baik Tong Dalei maupun Chen Xiaobing sebenarnya telah berkonsultasi dengan Qiyu Yaoer secara pribadi. Jadi dalam pertarungan jarak dekat, Tong Dalei dan Chen Xiaobing masih menjadi yang terbaik di desa Chenjia. Tentu saja, kita harus mengesampingkan Qiyu Yaoer dan Chen Wu. Efektivitas tempur keduanya ada di level lain. Kini Tong Dalei sangat ingin kembali ke desa Chenjia. Kemunculan gajah raksasa membuatnya merasakan krisis yang fatal. Beberapa prajurit pengawal Su Yichang bergegas dan mencoba menangkapnya, tetapi Tong Dalei mengangkat mereka satu persatu seperti karung di punggungnya dalam 1 detik, dan menendang pengawal lainnya sejauh 3 meter pada detik berikutnya, menghancurkan meja. Tong Dalei mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan kata-kata kasar, Tuan Su, jika Anda tidak pergi, maka saya yang akan pergi. Saya tidak bisa begitu saja melihat desa Chenjia diserang oleh orang-orang Qiang. Bahkan jika saya mati, saya akan mati bersama keluarga dan teman-teman saya. Su Yichang sangat marah, kamu keterlaluan, menurutmu ini di mana? Tangkap dia, aku masih tidak percaya. Seorang petani dari desa kecil Chenjia, bisa menjungkir balikkan dunia. Sekelompok besar penjaga bergegas masuk. Penjaga yang dapat dipilih oleh Su Yichang secara alami bukanlah pemula dan tidak berguna. Dengan upaya gabungan mereka, selusin dari mereka dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Tong Dalei. Namun 2 tinju sulit mengalahkan 4 tangan. Meskipun Tong Dalei berjuang keras, dia tetap bukan tandingan orang-orang ini. Akhirnya Tong Dalei bisa dilumpuhkan dan diikat agar tidak bisa bergerak. Lancang sekali. Kamu lancang sekali. Kamu benar-benar berani memukul orang-orangku. Tong Dalei, menurutku kamu akan mati, kan? Su Yichang sangat marah. Beberapa orang anak buahnya tidak bisa menghentikannya. Su Yichang membayangkan jika Tong Dalei ingin membunuhnya, dia pasti akan berhasil, karena orang-orang Su Yichang tidak bisa menghentikannya sama sekali. Di saat yang sama, Su Yichang juga sangat terkejut.
Bukankah Tong Dalei ini adalah penduduk desa biasa dari desa Chenjia? Mengapa dia memiliki keterampilan yang bagus? Meski diikat, Tong Dalei tetap tidak menyerah, ia memohon pada Su Yichang untuk melepaskannya. Ketika permohonannya tidak berhasil, ia mengancam dan menghina Su Yichang, yang membuat Su Yichang sangat kesal, dan akhirnya memerintahkan seseorang untuk menyeretnya keluar. Namun dalam beberapa menit setelah diseret keluar, pengintai lain kembali. Su Yichang tidak menunggu pengintai berbicara sebelum dia menebak, jangan katakan dulu, coba aku tebak, apakah gajah raksasa itu sudah menembus garis pertahanan desa Chenjia? Sayang sekali, orang-orang di desa Chenjia itu cukup baik dan kuat. Tapi lawan mereka adalah orang Qiang dengan gajah raksasa. Saya khawatir desa Chenjia sudah penuh darah, bukan? Setelah Su Yichang selesai berbicara, dia melihat ke arah pengintai, berharap melihat pengenalan di wajahnya. Namun yang mengejutkannya adalah pengintai itu menahannya beberapa saat dan kemudian berkata dengan rasa malu, Tuan Su, situasinya sedikit berbeda. Itu memang berkembang seperti yang Anda katakan di awal. Orang-orang Qiang itu juga menyerang bersama gajah raksasa. Ratusan orang membawa kayu besar untuk menghancurkan gerbang kota desa Chenjia. Semula kami juga yakin gerbang desa akan terbuka, karena gajah raksasa itu langsung menggulung kayu itu dan akan menghancurkan gerbang desa dengan satu kali pukulan. Mendengar apa yang dikatakan pengintai itu, Su Yichang tercengang, bukankah dia bisa dengan mudah membukanya? Kecelakaan apa yang terjadi kali ini? Tidak peduli apa yang terjadi di desa Chenjia, tidak mungkin orang-orang di desa Chenjia masih memiliki kekuatan untuk melawan gajah raksasa. Apa yang dipikirkan Su Yichang? Dia rasa desa Chenjia tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup di masa depan. Itu adalah gajah raksasa. Dengan sedikit tenaga, gajah raksasa tersebut dapat merobohkan tembok kota desa Chenjia yang rapuh. Selama tembok desa tersebut runtuh, orang-orang Qiang yang ganas seperti serigala dan harimau dapat langsung masuk dan menghancurkan desa Chenjia dan semua makhluk hidup di dalamnya. Semua penduduk desa terbunuh dan tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Orang-orang di desa Chenjia dapat memblokir orang-orang Qiang karena tembok desa. Selama tembok desa runtuh dan pertahanannya ditembus, dalam pandangan Su Yichang, orang-orang di dalamnya hanyalah domba yang akan disembelih. Pengintai itu berkata sambil tersenyum masam, tetapi kuncinya adalah mereka tidak menembus tembok kota desa Chenjia. Begitu gajah raksasa itu mendekati tembok desa, tidak tahu mengapa ia menjadi gila. Ia benar-benar membunuh pelatih di punggungnya, dan kemudian dia juga membunuh semua orang Qiang yang menyerang desa, tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah mereka dikendalikan oleh orang-orang di atas menara desa Chenjia. Apa? Seru Su Yichang. Su Zhengbang bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini, gajah raksasa itu lepas kendali. Dan ia membunuh orang-orang Qiang yang melatihnya. Dan ia juga menjadi gila dan membunuh orang-orang Qiang lainnya. Saya bahkan tidak berani menulis seperti ini di buku cerita. Jantung Su Zhengbang berdebar kencang, dan diam-diam dia berpikir bahwa Chen Ce dan penduduk desa Chenjia ini adalah orang-orang beruntung yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan gajah raksasa dan begitu banyak orang Qiang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Seharusnya tidak mungkin. Itu gajah raksasa. Bagaimana orang Qiang bisa melepaskannya jika mereka tidak yakin? Ini tidak masuk akal. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Su Yichang selalu berpikir bahwa gajah raksasa itu harus menerobos gerbang kota, tetapi sekarang semuanya terbalik. Gajah raksasa itu tidak hanya tidak menyerang gerbang kota, tetapi malah membunuh orang-orang Qiang yang melatih dia. Bagaimana ini mungkin? Ini seperti Anda telah memelihara seekor anjing yang galak dan memeliharanya dengan sangat patuh. Biasanya Anda mengeluarkannya untuk membunuh orang dan mengejar orang. Namun sekarang pada saat kritis, anjing tersebut telah kehilangan rantainya, tapi ia juga menggigit pemiliknya. Sangat tidak biasa, sangat tidak terduga. Di sini, Su Zhengbang dan Su Yichang belum bereaksi, dan mereka masih sangat terkejut. Pengintai lain bergegas kembali. Sebelum orang-orang tiba, mereka mulai berteriak dengan keras, Tuan Su, Hakim Kabupaten Su, situasi baru. Gerbang kota desa Chenjia telah dibuka, mereka benar-benar membuka gerbang desa. Su Zhengbang dan Su Yichang keduanya melompat. Tong Dalei yang diikat di luar tidak mengetahui bahwa gajah raksasa itu dikendalikan secara terbalik. Ia hanya mendengar gerbang kota desa Chenjia dibuka, dan tiba-tiba ia merasa putus asa. Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir, desa Chenjia telah hilang.
Tong Dalei tidak dapat membayangkan bagaimana orang-orang Qiang yang tidak berperi kemanusiaan itu akan berurusan dengan penduduk lokal di dalam, begitu desa tersebut dibuka. Orang Qiang tidak memiliki belas kasihan sama sekali, dan Tong Dalei mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun kata-kata ini merupakan kejutan lain bagi Su Zengji dan Su Yichang. Gerbang kota terbuka. Gerbang kota dibuka dalam keadaan seperti itu. Sial, bagaimana mungkin? Apakah orang-orang di desa Chenjia gila? Awalnya situasi bagus, kenapa mereka berani membuka gerbang kota? Apakah mereka pikir gajah raksasa itu gila? Sungguh luar biasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan orang-orang Qiang. Mereka adalah orang-orang Qiang, mereka yang paling sulit dihadapi. Su Yichang sudah ingin mengutuk. Meskipun pejabat seperti dia tidak pernah memperlakukan orang biasa sebagai manusia, meskipun kali ini dia ingin bernegosiasi, dia juga berencana untuk bernegosiasi dengan orang-orang dari beberapa desa dan memberikannya kepada orang Qiang sebagai permintaan maaf untuk menenangkan situasi. Namun dalam situasi yang begitu baik, bagaimana mungkin masyarakat desa Chenjia berani membuka gerbang desa atas inisiatifnya sendiri? Apakah mereka tidak takut mati? Namun, semakin banyak pengintai yang bergegas kembali. Tuan Su, ada berita terbaru. Penduduk desa di desa Chenjia melakukan serangan balik. Sekelompok kavaleri memimpin penyerangan, diikuti oleh beberapa orang yang menunggangi 3 ekor harimau. Mereka adalah harimau sungguhan. Mereka sebenarnya memiliki harimau sebagai tunggangannya. Ketika mereka mendengar ada kavaleri di depan, Su Zhengbang dan Su Yichang tidak terlalu memikirkannya. Mata Su Yichang bahkan berbinar, dia merasa bisa mengajak kavaleri dan pemanah kuat itu bergabung dengan pasukan Chengsu. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang terjadi selanjutnya, Su Yichang dan Su Zhengbang, yang sudah terkejut, sekali lagi tercengang. 3. Harimau. Seseorang di desa Chenjia memelihara harimau sebagai tunggangan. Sial, Su Yichang hampir tidak bisa bernapas. Gugup, menegangkan, sulit dipercaya. Desa Chenjia kecil. Tentara Chenjia Chuner, yang awalnya mengira bisa mengalahkannya hanya dengan beberapa ratus orang. Kini ratusan ribu orang Qiang terbunuh di depan desa Chenjia. Seekor gajah raksasa sudah cukup sulit dipercaya dan mengejutkan, tapi sekarang, sebenarnya ada orang di desa Chenjia yang bisa bergabung dengan 3 harimau dalam pertempuran. Apakah ini benar-benar pengawal di desa? Mengapa ada kavaleri dan harimau? Apakah aku benar-benar bermimpi? Su Yichang mencubit pahanya, mendesis, sakit, bukan bermimpi. Su Zhengbang, yang merupakan seorang wallflower, bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka sebenarnya ada 3 harimau di desa Chenjia. Setahun sebelumnya, Su Zhengbang secara pribadi membayar bonus kepada pahlawan pejuang harimau di desa Chenjia, karena telah membunuh harimau yang menyebabkan masalah. Tak disangka, kini harimau di desa Chenjia masih ada 3 ekor harimau, dan masih dijinakkan orang lain. Jika gajah raksasa memberikan rasa penindasan yang tak tertandingi kepada manusia, maka harimau memberikan krisis yang fatal kepada semua orang. Harimau dari tahun lalu memberikan kesan yang begitu mendalam pada orang-orang. Hampir semua orang di kota Xinyu dan bahkan kota Rongdong tahu betapa berbahayanya harimau itu. Harimau saat itu membunuh ratusan orang yang membayar harga dengan nyawa mereka, dan akhirnya dibunuh oleh Tong Dalei, Chen Xiaobing dan lainnya dari desa Chenjia. Tapi sekarang, 3 harimau lagi telah muncul di desa Chenjia, dan mereka masih menjadi tunggangan Chen Ce dan yang lainnya. Su Zhengbang sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Baru sekarang dia dengan jelas menyadari kekuatan orang-orang di desa Chenjia. Ketika Chen Ce menjadi sasaran Gao Qi sebelumnya, Su Zhengbang memilih Gao Qi terlepas dari kekuatannya. Tapi sekarang, Gao Qi sudah mati. Meski tidak ada yang mengatakan bahwa Chen Ce yang membunuhnya, Chen Ce bahkan tidak pergi ke tempat kejadian, tapi sekarang Su Zhengbang memikirkannya, Chen Ce pasti telah membunuh Gao Qi dengan kepastian 100%. Ketika dia mengira pejabat tinggi seperti Gao Qi telah dibunuh secara diam-diam oleh Chen Ce, dan ketika dia memikirkan rekornya saat ini, Su Zhengbang berkeringat seperti hujan, dan betisnya mulai gemetar. Dia mengerti bahwa dia berada di posisi yang salah. Bab 326. Dengan wilayah desa kecil, dan berdasarkan perekrutan beberapa pengungsi di dekatnya, beberapa orang di desa Chenjia pertama-tama bertahan dari apa yang menurut Su Zhengbang dan yang lainnya sebagai serangan yang tak terhentikan oleh orang-orang Qiang, dan kemudian, secara ajaib mengganggu yang hampir tidak dapat diatasi,
serangan gajah raksasa oleh masyarakat Qiang. Jika ini belum cukup mengejutkan, kemunculan ketiga harimau tersebut pasti akan membuat hati Su Yichang bergetar sebagai pejabat tinggi. Su Yichang bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia, tapi ini memang pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Itu adalah gajah raksasa dan harimau, dan yang lemah mengalahkan yang kuat dengan cara yang luar biasa bagi Su Yichang, Su Zhengbang, dan lainnya. Bagi saya, itu seperti sambaran petir. Orang-orang Qiang adalah salah satu orang asing yang paling kuat. Mereka pandai berperang di pegunungan. Umumnya, orang-orang Zhou membutuhkan kekuatan 2 kali lipat untuk memiliki keberanian bertarung dengan mereka. Tapi sekarang, di desa Chenjia, Chen Ce telah memberikan pelajaran yang sulit kepada semua orang. Orang-orang yang keluar dengan harimau itu begitu agung. Harimau itu benar-benar mendengarkan mereka dan membiarkan orang-orang itu menungganginya seperti kuda. Mereka tidak melawan sama sekali. Begitu agung. Begitu agung. Pengintai itu masih berpikir tentang hal itu tanpa henti, sama sekali tidak menyadari bahwa wajah komandannya sama gelapnya dengan dasar pot. Jelajahi dan laporkan lagi, bawa Tong Dalei masuk. Su Yichang menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan perintah baru. Tak lama kemudian, Tong Dalei yang diikat dibawa masuk. Saat ini, Tong Dalei tidak lagi panik seperti sebelumnya. Karena dia baru saja diikat di luar, dia mendengar semua kata-kata pengintai tanpa melewatkan satu kata pun. Ketika mendengar gajah raksasa itu berbalik melawan musuh, Tong Dalei langsung terkejut. Ia tahu bahwa alasan mengapa gajah raksasa itu tiba-tiba berbalik melawan musuh dan membunuh orang Qiang, pastilah karena Luo Sanshan. Memikirkan betapa hebatnya Luo Sanshan memanipulasi harimau, ling, macan tutul gemuk, dan ular berbisa, tampaknya tidak terlalu sulit untuk menerima kemungkinan mengendalikan gajah raksasa itu lagi. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa Chen Ce dan yang lainnya telah membuka gerbang kota dan menunggangi seekor harimau untuk membunuh suku Qiang, Tong Dalei tiba-tiba merasa seperti ada api yang berkobar di dalam hatinya. Bola darah panas melonjak dan membakar hatinya, membuatnya bersemangat untuk segera melawan, kembali ke sisi Chen Ce, dan menemaninya membunuh kemana-mana, agar orang-orang Qiang sialan itu mengerti bahwa desa Chenjia ini bukanlah tempat di mana mereka bisa datang dan pergi kapanpun mereka mau. Sangat disayangkan Tong Dalei mencoba menggerakkan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tali yang diikatkan ke tubuhnya tidak dapat dilonggarkan sama sekali, sampai orang-orang Su Yichang masuk dan membawanya kembali ke aula utama. Su Yichang menatap Tong Dalei dan bertanya dengan senyuman di wajahnya, Tong Dalei, katakan padaku, apa yang terjadi dengan orang-orang di desa Chenjiamu? Bagaimana bisa begitu hebat? Kalian tidak hanya memiliki pemanah yang kuat, tapi juga punya kekuatan misterius. Kalian bisa membuat gajah raksasa berbalik melawan orang Qiang, dan bahkan harimau, raja binatang buas, bisa menuruti perintah kalian. Katakan padaku, senjata ajaib apa yang kalian punya? Su Yichang memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya yang ingin dia selesaikan, dan sekarang, orang terbaik untuk menjawab semua keraguannya adalah Tong Dalei. Tapi bagaimana Tong Dalei bisa memberitahunya rahasia ini? Keberadaan Luo Sanshan adalah rahasia utama Chen Ce, dan tidak mungkin dia memberitahu siapapun. Tentu saja Tong Dalei tidak akan menjelaskan dengan bodohnya. Dia hanya berpura-pura bodoh, tertegun dan polos dan bertanya, harimau apa? Gajah raksasa apa? Tuan Su, apa yang kamu bicarakan? Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini ayolah, cepat dan kirim orang untuk mendukung desa kami. Jika Anda datang terlambat, orang Qiang akan menyerang desa, dan semua penduduk di desa akan mati. Tong Dalei khawatir sebelumnya, tetapi sekarang dia mendengar bahwa Tuan dan yang lainnya membuka gerbang kota dan melakukan serangan balik. Tong Dalei tidak percaya bahwa Tuan akan melakukan ini jika dia tidak yakin akan kemenangan. Oleh karena itu, sekarang dia berpikir bahwa orang Qiang sudah tamat, jadi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, meskipun dia masih terlihat gugup, dia sebenarnya sedang menyindir. Berpura-puralah, kamu terus berpura-pura kepadaku, Tong Dalei, karena kamu sangat tidak kooperatif, maka tentara Cheng Zuku tidak akan mengirim tentara untuk menyelamatkan penduduk desa sialan itu. Kamu tahu betul kekuatan orang-orang Qiang. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, dan memberitahu saya rahasia apa yang ada di desa Chenjia, saya akan memerintahkan tentara Cheng Zuo dikirim untuk menyelamatkan orang-orang dari api dan air. Pikirkanlah dengan jernih, satu pikiran Anda dapat mempengaruhi kehidupan dan kematian puluhan ribu orang-orang.
Harus dikatakan bahwa pangkat Su Yichang masih tinggi, dan satu kalimat bisa membuat Tong Dalei berkeringat dingin. Meski mengetahui bahwa Chen Che sudah mulai melawan, sudah pasti aman, tapi bagaimana jika tidak? Orang Qiang memiliki reputasi yang terkenal, dan semua orang tahu bahwa mereka tidak akan memperlakukan orang Zhou dengan baik. Jika mereka menangkap orang Zhou, hanya akan ada satu akibat, yaitu membunuh dan memakan mereka. Tidak peduli seberapa percaya diri Tong Dalei pada Chen Che, tekanan dari puluhan ribu orang masih membuatnya berkeringat dingin, dan dia tidak bisa mengendalikan ekspresi awalnya yang menyamar. Setelah mengungkapkan kekurangan ini, sudut mulut Su Yichang perlahan terangkat. Dari reaksi Tong Dalei, dia tahu bahwa desa Chenjia itu nyata. Su Yichang mau tidak mau menjadi sedikit panas. Belum lagi, jika dia bisa mengendalikan orang atau benda ajaib yang bisa mengendalikan gajah raksasa dan 3 harimau ini, atau menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, lalu, siapa lagi di Chengzu yang berani berbicara keras kepadanya? Bahkan prefek harus dengan rendah hati berlutut dan menjilat dirinya sendiri, bukan? Memikirkan hal ini, Su Yichang menjadi bersemangat. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Tong Dalei, merayunya dan berkata, "Dalei, tidak peduli seberapa besar kamu dihargai di desa Chenjia, itu hanyalah sebuah desa. Sebuah desa dapat memberimu apa yang harus kamu lakukan. Kamu adalah orang yang cerdas dan cakap. Daripada membiarkanmu menghabiskan hidupmu di desa kecil itu, mengapa tidak tinggal bersamaku dan aku akan membawamu melakukan sesuatu yang besar. Ceritakan padaku rahasia sebenarnya dari desa Chenjiamu, misalnya bagaimana cara mengendalikan 3 harimau dan gajah raksasa." Untuk meningkatkan taruhannya, Su Yichang bahkan berkata sambil tersenyum, "Dalei, selama kamu bersedia memberitahuku hal ini, aku bahkan dapat menerimamu sebagai anak angkatku. Dengan cara ini, kita, ayah dan anak tidak punya cara mengkhianati dan dipisahkan satu sama lain, benar bukan?" Dia mengatakannya seolah-olah menjadi anak baptisnya adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tong Dalei ketakutan olehnya di hadapannya. Tekanan menanggung nyawa puluhan ribu orang membuatnya tidak bisa bernapas untuk beberapa saat. Namun ketika dia mendengar bahwa dia ingin menerimanya sebagai anak angkatnya, kemarahan Tong Dalei langsung meningkat. "Bah, kamu tidak tahu malu, kamu hanya beberapa tahun lebih tua dariku dan kamu berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Kenapa kamu tidak memanggilku sebagai kakekmu? Kamu adalah cucu murahan." Tong Dalei meludahinya dan kemudian berteriak padanya. Meskipun Tong Dalei terlihat ceroboh, dia sebenarnya adalah anak yang berbakti dan terkenal. Sekarang Su Yichang ini ingin dia mengakui dirinya sebagai ayahnya, yang dapat dianggap menyentuh skala kebalikan dari Tong Dalei. Meskipun dia diikat, mulutnya tidak bisa memaafkan, dan Su Yichang tertegun oleh omelan itu. Setelah dia sadar, dia menyadari bahwa Tong Dalei telah meludahkan dahak ke wajahnya. Kamu jalang. Kamu berani sekali. Kemarilah, gantung dia untukku. Aku akan memukulinya sampai mati, memukulinya sampai mati." Su Yichang sangat marah, dan segera memiliki niat membunuh, dan memerintahkan seseorang untuk memukuli Tong Dalei. Dia digantung lalu dicambuk, dan dia ditampar di seluruh kepala dan wajahnya. Tapi Tong Dalei terus mengumpat dan tidak berniat memohon ampun. Bab 327. Kita harus mengatakan bahwa mulut Tong Dalei sangat keras. Dalam kemarahan, Tong Dalei tidak lagi peduli dengan statusnya. Mulutnya adalah senjata tajamnya, dan dia melancarkan serangan gila pada Su Yichang. Su Yichang sangat marah dan mengayunkan cambuknya ke arahnya, cambuk demi cambuk. Pakaian Tong Dalei terkoyak, darah keluar, dan bekas cambuk di tubuhnya menjadi semakin parah. Salah satu dari dua orang itu memarahi dan yang lainnya memukul, tetapi yang mematahkan pertahanan adalah Su Yichang. Meskipun cambuk di tangannya mencambuk, dia tidak begitu percaya diri seperti Tong Dalei satu set trik, semua generasi ke-18 nenek moyang keluarga Su diberi makian. Su Zhengbang tercengang. Dia tidak menyangka bahwa satu orang akan memukul dan yang lainnya akan memarahi, tetapi pada akhirnya, orang yang memarahi akan lebih unggul. Tong Dalei dipukuli dengan parah, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia memarahi dengan keras, dan dia tidak menderita demam panggung. Saat pemukulan terjadi dengan sengit dan omelan semakin keras, di desa Chenjia, waktu kembali ke belakang, beberapa menit. Kuleskar dan yang lainnya benar-benar putus asa. Mereka percaya bahwa pertempuran ini tidak dapat dilakukan lagi. Jika mereka terus membuang-buang waktu di sini,
akan lebih baik untuk mempertahankan pasukan mereka dan berhenti menghadapi tembok desa, untuk bergerilya di desa dan kota lain. Namun sebelum perintah Kuleskar dikeluarkan, dia melihat orang-orang Zhou menjadi gila dan justru membuka gerbang desa dan membangun atas inisiatif mereka sendiri. Melihat pemandangan tersebut, Abu, Kunsan, bahkan Abaki tak bisa lagi duduk diam. Orang-orang Zhou sialan ini sangat berani. Mereka benar-benar berani membuka gerbang desa dan mati. Hahaha, Tuhan tolong aku. Pemimpin, cepat beri perintah. Ayo kita serang. Ayo kita kalahkan orang-orang Zhou ini dalam satu gerakan dengan menggunakan gerbang desa yang mereka buka sampai mati. Sial, selama kita bisa masuk, semua kerugian akan sepadan. Melihat kegembiraan ketiga temannya, Kuleskar tidak ragu lagi. Meski dia bertanya-tanya mengapa orang-orang Zhou ini tiba-tiba membuka gerbang kota, mungkin ada konspirasi atau jebakan. Tapi saat ini saya belum bisa mengontrol sebanyak itu. Ayo, kalau kita tidak maju, kalau gerbang desa ditutup lagi, kita bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Oleh karena itu, Kuleskar memberi perintah kepada seluruh pasukan untuk menyerang. Begitu perintah diberikan, orang-orang Qiang sepertinya sudah diberi obat perangsang. Mereka membuka mulut satu persatu, berteriak, dan bergegas menuju tembok gerbang kota untuk membunuh. Mereka tidak mengerti mengapa orang Zhou ingin membuka gerbang desa. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun di antara orang-orang Qiang yang akan memikirkan alasan ini lagi. Mereka hanya tahu bahwa bangunan gerbang desa terbuka, dan mereka disambut. Mereka harus segera menempati tempat ini. Selama bisa menempatinya, maka desa ini akan selesai, dan semua orang Zhou di dalamnya hanya akan menjadi makanan bagi orang Qiang. Serang, bunuh semua orang Zhou di dalam, dan balas dendam keluarga kita. Bunuh. Satukan semua kepala mereka untuk membalas darah kerabat kita. Orang-orang Qiang menyerang dengan penuh amarah, dan tak lama kemudian mereka bergegas ke gerbang desa yang jaraknya kurang dari 20 atau 30 meter. Tiba-tiba, orang-orang yang bergegas di depan melambat, dan orang-orang di belakang yang tidak memperhatikan dan langsung menabrak mereka. Brengsek, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti dan membuatku terjatuh? Benar? Apa kalian sakit? Kenapa kalian berhenti padahal kalian baik-baik saja? Cepat dan teruslah bergegas, kalau tidak. Ya Tuhan, apa itu? Haha harimau. Ada harimau ya Tuhan, lari cepat, lari cepat. Ada seekor harimau. Orang-orang Qiang berteriak keras, dan kemudian mereka melarikan diri lebih cepat daripada saat mereka datang. Beberapa orang begitu panik hingga terjatuh beberapa kali saat melarikan diri. Saat ini, mereka berharap memiliki 2 kaki tambahan agar bisa berlari lebih cepat. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan bagi mereka. Sebagai orang Qiang, mereka paling tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh diganggu di pegunungan dan hutan. Meski mereka bilang 1 babi, 2 beruang, dan 3 harimau. Namun babi hutan dapat menggunakan jebakan, menembaknya dengan anak panah, atau, jika tidak berhasil, mereka dapat memanjat pohon untuk menghindarinya. Beruang lebih sulit untuk dihadapi, tetapi selama ada banyak orang, mereka masih bisa ditakuti. Tapi harimau berbeda, mereka adalah raja binatang buas. Mereka memiliki bentuk tubuh paling lincah, serangan paling eksplosif, dan kecepatan paling mematikan. Harimau adalah lawan yang paling tidak ingin dihadapi oleh masyarakat Qiang. Di pegunungan dan hutan, mereka tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menyerang harimau. Jadi, kini, ketika mereka melihat 3 ekor harimau berjalan berdampingan dari gedung gerbang desa, keberanian dan semangat juang masyarakat Qiang luluh dalam sekejap. Orang-orang Qiang di belakang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka bertabrakan dengan orang-orang Qiang yang bergegas kembali dari depan. Ada apa? Kenapa kalian kembali tiba-tiba? Ya, bukankah bangunan gerbang desa terbuka? Berjuang dan jangan lari demi ibumu. Ada harimau yang keluar, orang-orang Zhou ini punya harimau. Apakah ada harimau? Apa-apaan ini? Dari mana datangnya harimau itu? Itu benar, orang-orang Zhou ini benar-benar memelihara harimau, dan ada 3 ekor. 3 orang Zhou keluar menunggangi mereka. Mereka bahkan mengabaikan Chu Zengyi dan tim kavalerinya yang keluar lebih dulu. Tampaknya hanya ketiga harimau ini yang ada di mata mereka. Akhirnya, sosok ketiga harimau itu muncul dengan anggun di hadapan semua orang. Semua orang melihat mereka, begitu pula Chen Ce dan yang lainnya menunggangi punggung harimau tersebut.
Orang-orang Qiang tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, dan rasa takut yang tak terkendali melanda tubuh mereka, membuat tangan dan kaki mereka lemas saat itu. Sama seperti orang Zhou pada umumnya, mereka memiliki rasa takut yang alami terhadap orang Qiang. Hal ini karena sejak mereka masih muda, orang dewasa telah menanamkan dalam diri mereka betapa menakutkannya orang Qiang. Hal yang sama berlaku untuk orang Qiang. Sejak mereka masih muda, orang dewasa akan menanamkan dalam diri mereka betapa menakutkannya harimau. Oleh karena itu, ketika menghadapi harimau, orang-orang Qiang ini tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Mereka hanya punya satu pikiran, yaitu lari. Belum lagi orang-orang Qiang biasa, bahkan Kuleskar dan yang lainnya menciut ketakutan saat melihat ketiga harimau itu muncul. Detak jantung mereka seakan melambat setengah detak, lalu mereka mulai berdetak kencang. Kemunculan harimau yang tiba-tiba itu benar-benar mengganggu rencana Kuleskar. Baru setelah itu mereka tahu mengapa orang-orang Zhou ini berani membuka gerbang desa dan keluar atas inisiatif mereka sendiri. Ternyata dia tidak bodoh, tapi dia sangat percaya diri. Dengan 3 ekor harimau yang memimpin tim, siapa yang tidak berani bertarung? Bahkan Raja Surga berani membunuhmu. Sialan, harimau. Bagaimana bisa ada harimau? Harimau adalah raja dari segala binatang. Bahkan kita, orang Qiang, tidak pernah menjinakkan seekor harimau. Mengapa orang-orang dinasti Zhou bisa memelihara seekor harimau? Dan masih ada 3 ekor. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Suara Kun San mulai bergetar. Pertama, gajah raksasa kehilangan kendali, dan kemudian 3 harimau muncul. Pasti ada ahli hewan yang sangat kuat di antara orang-orang Zhou ini, jika tidak, mustahil mengendalikan harimau. Abu menyarankan dengan wajah muram, pemimpin, mundur, kita tidak memiliki peluang untuk menang. 3 harimau sudah cukup untuk membuat orang Qiang manapun tidak mampu bertarung. Kita kalah dalam pertempuran ini. Kuleskar mengangguk, kita kalah. Ayo mundur. Selama kita masih di sini, cepat atau lambat kita akan bisa membalas dendam, Desa Chenjia, aku akan mengingatmu. Ayo pergi, mundur, mundur. Bunyi klakson mundur dibunyikan, yang membuat orang-orang Qiang yang masih sedikit ragu-ragu melepaskan diri sepenuhnya, berbalik dan berlari sangat kencang, seolah-olah ada anjing yang mengejar di belakang mereka. Harus dikatakan bahwa kecepatan mengejar mangsa di pegunungan dan hutan sebenarnya tidak secepat itu. Sosok orang Qiang yang surut seperti air pasang sangatlah cepat. Chu Zengyi memimpin tim dan mengejarnya dengan ganas, panah di tangannya tidak pernah berhenti. Bersambung ke bab selanjutnya.